Lu tahu nggak? Gara-gara lu mikirin ijazah orang lain mulu, lu itu jadi bahan ketawaan se-Indonesia, tahu nggak lo? Bahkan baru-baru ini ada tuh yang bikin stand up komedi soal lu. Lu nggak percaya? Nih, gua kasih tahu ya. Nih. Menurut gua, liburan yang menyenangkan itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama, tempat yang tepat, dan juga bersama orang yang tepat. Iya. Nggak bisa salah satunya. Misalkan abang nih, abang ke Swiss, tapi bareng Roy Suryo, mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang apa ya teman-teman ya? Coba dulu ya, sabar. Oh, tentang watermark lah ya. Tentang watermark pada ijazah Jokowi. Jadi informasi terbaru UGM itu akhirnya berspeak up ya. Berspeak up kembali ya setelah watermark Gadaj Adam ini terbongkar ya, terlihat di ijazahnya Jokowi. Dan pernyataan UGM yang disadur oleh pengacara Jokowi ini disampaikan pada sebuah podcast di hadapan Dewa Panci. Mendengar pernyataan UGM yang disadur oleh pengacara Pak Jokowi, muka Panci makin pucat. Ya iyalah, wong tulisan Gadaj Adam itu ada di semua ijazah teman seangkatan Pak Jokowi, bahkan di angkatan setelah Pak Jokowi beberapa tahun ya. Artinya apa? Berarti ijazah, belangko ijazah UGM beberapa tahun di masa itu dicetak bersamaan atau dicetak dengan plat yang sama gitu ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Farhad, rambut si Dewa Panji makin hari makin rontok. Ya gimana nggak mau rontok ya kan, mikirin ancaman pidana penjara 12 tahun, residivis loh ini. Makanya ya jangan suka memfitnah. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini parah nih. Tenang. Woi Panji, sini dulu bentar, gue bisikin sini. Lu tahu nggak? Gara-gara lu mikirin ijazah orang lain mulu, lu itu jadi bahan ketawaan se-Indonesia, tahu nggak lo? Bahkan baru-baru ini ada tuh yang bikin stand up komedi soal lu. Lu nggak percaya? Nih, gua kasih tahu ya. Nih. Menurut gua, liburan yang menyenangkan itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama, tempat yang tepat, dan juga bersama orang yang tepat. Iya. Nggak bisa salah satunya. Misalkan abang nih, abang ke Swiss, tapi bareng Roy Suryo, mau nggak? Pasti gak seru sepanjang perjalanan ngomongin ijazah doang itu. Tuh. Kalau misalkan liburan bareng lu, gak seru. Karena lu ngomongin ijazah mulu sepanjang jalan katanya. Dan juga nih, lu harus tahu nih, Farhad Abbas katanya ini rambut lu itu udah mulai rontok. Ini kata Farhad Abbas. Jadi
sebelum masuk ke persidangan katanya itu rambut yang sedikit lagi itu udah botak itu katanya. Jadi gara-gara mikirin ijazah orang lain, rambut lu udah menipis gitu. Kalau lu mau bukti nih, gua kasih tahu nih buktinya dari Farhad Abbas nih, dia ngomong kayak gitu. Jadi rambut lu ini sedikit dan sebelum masuk ke persidangan rambut lu ini udah botak katanya. Nih, Akhirnya Roy Suryo rambutnya rontok tuh. bisa-bisa sebelum sidang botak. Iya. Dicekal nggak enak ya. Sekarang Roy Suryo kan kemarin bilang bukan di Demokrat, nah, sekarang minta perlindungan kan? Iya. Nggak bisa karena Pak SBY juga melaporkan pendukung Pak Jokowi. Jadi sebab salah itu udah bongkar-bongkaran aja ya Roy Suryo. Setuju. Kamu dapat uang berapa? Siapa yang menyuruh kamu? Kalau kamu mau terbuka, baru saya bilang sama Pak Jokowi, memang Roy Suryo ini karena faktor ekonomi dia. Karena faktor ekonomi. Tapi kalau tidak maaf bagimu Roy Suryo. Iya. Tuh, lu udah dengar kan? Jadi katanya rambut lu yang udah mulai rontok itu sebentar lagi akan botak katanya. Ada emang kurang ajar ya. Siapa tuh tadi tuh? Stand up yang apa namanya tadi? Tukang stand up komedi itu apa sih namanya? Stand upper ya. Yang nyengkel Dewa Panji tadi itu loh. Aduh, Panji kau sampai dijadikan materi ya dalam sebuah stand up komedi, dan materinya itu bukan sesuatu yang bikin elu bangga gitu loh, tapi bikin elu itu aduh macam kayak gimana gitu ya. Kalau saya misalnya macam kayak gini, mending memborong racun tikus saja di warung-warung dekat rumah. Aduh, apalagi di bagian belakang tadi si Farhad ini kurang ajar juga ini. Katanya makin rontok kan. Ya gimana gak rontok gitu loh, mikirin ancaman pidana penjara 12 tahun. Aduh. Lanjut. Saya berubah namanya dari Raden Mas menjadi KRMT. Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Suryonya tetap sama supaya Pamer. Diapur jeneng ngono kok Temenggung kok diapure kok ngono. Tukang gawe untran. Oh, alah Roy Suryo. Pamer. Lek lu jabatanku akeh ya aku yang meneng wae ya. SMS, WA, chat, micet, apa iku TikTok. Nah kene nyerentel aku ora sombong kok kowe kok. Aku ora kudu pamer kok. Ratu sambar gelap, Ratu Salehu, Ratu ontran-ontran, Ratu tratap-tratap, ya kan Ratu tawon. Akeh gelarku. Ning aku ora sombong kok kowe. Ya, kowe iki ora enek kontribusine nang negara iki. Menteri nyolong manci ngono kok. Ngono wae kok geger. Wis. Gaya mendapatkan gelar, ya jelas lah kamu pernah menjadi menteri. Ya kan, kalau orang menjadi menteri punya jabatan, yang memberi gelar itu akan berderet-deret antri, ya kan. Jadi itu bukan sebuah prestasi menurut saya. Justru kalau kau itu merasa dirimu itu darah biru, seharusnya kau malu gitu loh ketika, ya kan, ketika dirimu itu mencuri panci dari rumah dinas Menteri Olahraga. Jadi Bang Swike tadi ini siapa barusan ini ya kan, ini majleb sekali pernyataannya. Mantap ya. Aduh, Mas Heri Swike ya kan. Lanjut. Hayo, kenapa nih panik Pak Roy? Katanya punya bukti seabrek ya kan? Katanya bakal buktiin semuanya. Tapi kok malah panik? Dulu mau soal hal baru tuh ya, tentang security security itu. Jadi ini kan rame nih soal menurut beliau ada edit. Saya coba konfirmasi ke pihak Pak Jokowi termasuk UGM. Oke. Ada apa sebenarnya? Ya betul, mereka bilang bahwa ini memang sistem security dan nanti akan dibuka di persidangan.
Di bawah sumpah mereka menerangkan. Ini justru Apa-apa di bawah sudah. justru menunjukkan apa? Bahwa ijazah ini asli. Setiap tahun ada itu. Watermark itu. Security setiap tahun ada. Udah menjelasin. Oke, nggak ada setiap tahun nih. Ya, justru Ini nggak ada nih. Ini ijazah asli. Justru dengan adanya begini, saya bagus sekali. Beliau mempersoalkan sistem kok ada berubah-ubah, apa yang Iya, berbeda, ini. ya, Kacau ini. terbatiknya. Sementara itulah sistem security pengamanan UGM. Nggak bisa. Ijazah tidak dipalsukan. Itu yang mengkonfirmasi Nanti adalah akan dibuktikan semua di persidangan. yang mengkonfirmasi adalah Yang membuatnya sistemnya seperti apa dan disandingkan dengan semua ijazah. Jadi buat kami terima kasih. Mbak, Itu satu ya. Oke. UGM aja. Kasihannya ini dibuktikan sendiri oleh Rektor pihak. Loh, Roy Suryo kok malah kelihatan panik kayak begini? Keceplosan bilang apa-apa kok dipersidangkan. Lah kan emang ini tujuannya gitu kan, biar clear, biar segera selesai gitu. Kalian kan juga bisa membuktikan gitu, menunjukkan bukti-bukti yang kalian klaim sudah seabrek itu di persidangan. Nah ini tujuannya, semuanya terbuka, bahkan termasuk juga keamanan ijazah UGM nih yang dipermasalahkan. Lagian biar kasus ini tuh segera beres gitu ya, dan gak semakin kemana-mana. Kayaknya mending emang UGM deh ya yang harus turun tangan langsung gitu buat mengatasi orang-orang macam Roy ini biar gak makin berkicau ya kan. Kicau biar kicau mania aja. Roy kagak usah ikut-ikutan. Iya, udah kelihatan ya mukanya ya. Sepanjia panik ketika pengacara Jokowi ini menyampaikan pernyataan UGM, dan saya yakin ini pernyataan resmi ya, walaupun tidak dipublikasikan oleh pihak UGM, bahwa memang ada pengaman dalam bentuk watermark dan kemungkinan besar ya, ini dugaan saya saja ya, sebetulnya itu salah ketik ya. Gadaj Adam itu sebetulnya salah ketik, tetapi justru itu menjadi pembeda ya antara ijazah UGM asli di tahun itu dengan yang palsu. Yang asli justru terdapat salah ketik dan itu memang bagian dari pengaman gitu ya. Ini sih dugaan saya, tapi tadi kita lihat bareng-bareng si Dewa Panji sudah makin pucat gitu kan. Karena semakin jelas ijazah Jokowi itu asli gitu loh. Karena watermarknya yang salah ketik itu terlihat jelas gitu kan. Dan di semua kawan-kawan Jokowi ijazahnya juga sama gitu kan. Iya, lanjut. Soal hal baru tuh ya, Ya. tentang security Watermark. Ya. security itu. Jadi ini kan rame nih soal menurut beliau ada edit. Saya coba konfirmasi ke pihak Pak Jokowi termasuk UGM. Oke. Ada apa sebenarnya? Ya betul, mereka bilang bahwa ini memang sistem security Sistem sekolah. dan nanti akan dibuka di persidangan. Di bawah sumpah mereka menerangkan. Ini justru apa-apa di bawah sudah. Justru menunjukkan apa? Bahwa ijazah ini asli. Setiap tahun ada itu. Watermark itu. Security setiap tahun ada. UGM yang jelasin. Oke, nggak ada setiap tahun nih. Ya, justru Ini nggak ada nih. Ini ijazah asli. Justru dengan adanya begini, saya bagus sekali. Beliau mempersoalkan sistem kok ada berubah-ubah, apa yang Iya, berbeda, ini. ya, Kacau ini. terbatiknya. Sementara itulah sistem security pengamanan UGM. Kacau. Nggak bisa. Ijazah tidak dipalsukan. Itu yang mengkonfirmasi Nanti adalah akan dibuktikan semua di persidangan. yang mengkonfirmasi adalah Yang membuatnya sistemnya seperti apa dan disandingkan dengan semua Panik loh ijazah. Jadi mukanya buat loh. kami terima kasih. Panik loh mukanya loh. Panik loh. Roy, mana ijazah yang kemarin kau pegang saat podcast dengan Refli Harun? Yang kau temukan ada Gadaj Adamnya. Mana? Kau nggak pernah bawa itu? Hah? Kok kau nggak pernah bawa? Terus dia bilang tadi, nggak setiap tahun ada. Ya kalau emang nggak setiap tahun ada, yang penting kan tahun 84, 85, 86 ada Gadaj Adam. Masa kita mau bilang semua yang ada Gadaj Adamnya itu salah? Hah? Itu keliru kan? Enggak, Roy. Waduh, panik dia. Kelihatan banget loh paniknya loh. Ya gimana nggak panik teman-teman? 12 tahun loh. 12 tahun, Roy. Itu satu ya. oke. Lah ya iya gini loh ya Panji ya, saya kasih tahu ya Panji ya. Saya ini bukan seorang ahli cetak mencetak, tapi saya itu dulu berkali-kali mencetak ya kan. Mencetak buku, mencetak ini, mencetak itu gitu kan. Jadi saya paham ya, termasuk mencetak yang namanya itu sertifikat gitu kan. Nah, jadi sertifikat itu pertama kali dicetak itu dalam ukuran plano ya. Apa itu Bang ukuran plano? Ukuran plano itu kurang lebih 9 kali HVS. Jadi satu plano itu kalau dibagi menjadi HVS itu menjadi 9 seingat saya. Ya toh? Nah, kalau kita mau mencetak sebuah ijazah atau sertifikat, yang pertama kali dicetak itu adalah watermark. Watermarknya ini dicetak dalam bentuk plano tadi.
gitu kan. Nah, biasanya ketika mencetak watermark kita itu sistem copy gitu ya. Jadi kita membuat watermark misalnya ada 100 kata, kemudian di copy seluas halaman kertas ukuran plano tadi. Nah, kalau dalam 100 watermark yang kita buat tadi itu ada kesalahan, maka akan terjadi duplikat kesalahan dalam satu ukuran plano tadi. Ya toh? Nah, baru setelah itu ukuran plano tadi dibagi menjadi 9. Makanya tulisan Gadaj Adamnya itu di setiap ijazah itu nggak sama. Karena cara memotongnya tadi itu nggak sama. Dalam satu plano tadi ada 9. Makanya ada Gadaj Adam, ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Sebetulnya itu karena ijazah itu tadi, itu sebetulnya bahan bakunya dipotong dari ukuran plano. Paham kau? Hah? Baru setelah ukuran plano tadi dicetaklah tulisannya. Setelah tulisannya dicetaklah yang namanya emboss atau cetak tekan gitu, sehingga muncul di bagian bawah atau di bagian atas. Gitu loh ya. Jadi jangan bego kau itu. Lanjut. Rai. Capek-capek. Saya punya banyak bukti untuk membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Presentasikan lah depan TV. Ujung-ujungnya itu lagi sakit Roy, capek-capek berdiri, capek-capek fotokopi, ujung-ujungnya itu lagi Rai, kacian deh Rai. Mending enak di zamannya SBY ya Roy ya, jadi menteri ya, jadi wakil ketua umum Demokrat. Dia Rai, zaman Jokowi sakit banget ya Rai ya, sehingga begitu sakit dan begitu dendamnya sama Jokowi. Ya kalau iblis mah terus Rai. Ya kalau kami mah kasihan aja Rai, kami mah tertawa saja Rai. Ada Rai. Hey guys, sebutos guys. Ada. Saya sih nggak iblis ya, tapi saya justru berharap lanjutkan Vanci sampai untumu rontok semua, sampai rambutmu habis rontok semua, sampai kau mendekam di balik jeruji besi, sampai kau modar membusuk di dalam penjara. Walaupun saya bukan iblis gitu loh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.